7 perawatan motor PCX 160 terbaru tahun perakitan 2023 agar tetap awet dan aman. Panaskan setiap hari. Jadi ibarat kalau manusia itu kalau bangun tidur itu langsung disuruh lari, itu kan sama aja dengan motor ketika tidur langsung digas. Kedua yaitu oli mesin, tempatnya di sini. Yang kedua yaitu oli gardan. Oli gardan ini tempatnya di sini. Nah, ini jangan sampai diberikan kepada orang lain. Karena apa? Barcode ini bisa menyalakan tanpa remote ini ya. Saya makanya nggak kasih tahu cara menyalakan remote cara menyalakan motor ini tanpa remote, dengan barcode bisa. Makanya ini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Super Honda. Yang belum punya motor semoga diberikan kemudahan untuk membeli motor baru. Yang sudah punya motor baru semoga motornya bermanfaat dan bisa beli motor baru lagi. Yang sudah inden PCX semoga motornya cepat datangnya, karena motor PCX ini rata-rata ya pesan dulu. Yang ready langsung bos, sikat bos. Nah, pada video kali ini adalah 7 cara perawatan motor PCX 160 tahun perakitan 2023. 2022 juga sama ya cara perawatnya, karena PCX itu lahirnya kan 2022 kalau nggak salah. Kalau yang di bawahnya itu kan PCX 150. Nah, langsung aja yang pertama yaitu kita panaskan setiap hari. Jadi motor PCX itu kalau misalkan nggak dipakai seharian itu minimal itu dipanaskan 3 sampai 5 menit ya. Itu salah satu perawatannya untuk motor PCX ini ya. Nah, ini di depan saya adalah PCX ABS. Itu seluruh motor apa aja Matic itu caranya dipanaskan setiap hari. Tujuan dari dipanaskan yaitu agar mesin sebelum digunakan di setiap hari itu olinya nyampur dulu ke komponen-komponen mesin. Jadi tidak ibarat kalau manusia itu kalau bangun tidur itu langsung disuruh lari, itu kan sama aja dengan motor ketika tidur langsung digas, itu kaget banget bisa merusak komponen-komponen mesin. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu teman-teman ketika membeli motor ini adalah motor yang dipakai di setel itu untuk harian ya, bukan untuk ngegas. Makanya teman-teman yang suka ngegas atau main gas seperti ini langsung digas ya, itu bisa jadi komponen mesinnya cepat error ya. Makanya halus saja, pakai pelan untuk ngegasnya, karena ini disetel untuk motor hariannya, bukan untuk motor pembalap. Itu yang kedua ya. Yang ketiga yaitu jangan sampai lalai mengisi bahan bakar. Nah, teman-teman perlu diperhatikan juga untuk bahan bakarnya di sini, tempatnya di sini, dan kapasitas bahan bakarnya. Nih, untuk matikannya posisinya seperti ini, kita matikan dulu. Ini kan lagi dipanaskan ya. Nah, di seat ya. Kalau matikan full ke sini ya. Jangan sampai di sini, tapi full ya sini. Nah, cara bukanya di sini full dibuka. Nah, kapasitas bahan bakarnya di sini 8,1 liter ya. Kompresinya 12:1. Jangan sampai kehabisan bahan bakar. Karena apa? Ini motor injeksi ya. Berbeda dengan motor yang karbu, yang mesinnya pakai karbu. Itu nggak apa-apa ya guys kalau kehabisan motor. Ini mesinnya ini sudah injeksi ya. Jadi kalau misalkan kehabisan bahan bakar itu bisa merusak komponen-komponen mesinnya. Nah, caranya teman-teman itu lihat di sini. Di sini sudah ada indikator bahan bakarnya. Jadi cara ngeceknya teman-teman pasti udah tahu. Nah, di sini. Ini sudah kedip-kedip. Itu menandakan aki bensin bahan bakar ini sekitar setengah literan ya guys ya. Ini setengah literan. Biar ceknya di sini ada informasi indikator. Jangan sampai kehabisan bahan bakar, karena ini motornya mesinnya injeksi bukan karburator. Kalau yang karbu nih seperti ini, pakainya karbu nih, karbu ya. Kalau yang ini sudah injeksi, makanya jangan sampai kehabisan bahan bakar. Yang keempat adalah
rutin ganti oli. Jadi teman-teman perlu diperhatikan untuk oli pada motor PCX khususnya ya. Sebenarnya ke motor lain juga sama. Ini ada dua, yaitu oli mesin, tempatnya di sini. Yang kedua yaitu oli gardan. Oli gardan ini tempatnya di sini. Ini buat yang awal pemula aja ya, seperti saya juga pemula. Nah, di sini ada tempatnya. Ini oli gardan, ini fungsinya agar roda itu halus perputarannya. Jadi jangan sepelekan oli atau jangan lupa ganti oli rutin setiap untuk ganti oli mesin. Nah, di sini mesin ya. Ini setiap kalau motor baru itu 500 km. Kalau baru datang ke dealer 500 km atau 1 bulan ya biasanya itu ganti oli. Karena ini biasanya kalau dari dealer itu olinya nggak full ya. Ini olinya 1,1 untuk fullnya. Nah, ini biasanya nggak full. Jadi 500 km atau 1 bulan itu ganti oli. Nah, terus setelah 500 km ini 2000 sampai 3000 km ya. Setelah sudah sebulan ganti oli 500 km, selanjutnya 2000 sampai 3000 km. Itu yang sering dipakai motornya. Kalau jarang dipakai itu 3 bulanan ya. Itu yang saya ambil yang standar. Kalau lebih dikit ya nggak apa-apa, kurang lebih baik. Nah, fungsinya dari ganti oli salah satunya yaitu ini penting banget untuk ganti oli. Biar untuk oli itu fungsinya untuk melumaskan mesin. Jadi semua bekerja itu karena oli ya. Kalau misalkan ya semuanya saling bekerja sama. Cuman kalau misalkan nggak ada olinya itu nanti perputarannya seperti karatan ya. Teman-teman tahu sendiri kalau besi perputar itu nggak ada olinya itu cepat karatan. Otomatis oli perlu juga. Kalau olinya kelamaan ini oli bisa hitam. Jadi nggak encer banget ya. Jadi nggak, itu kan yang asli kan ada. Kalau misalkan itu warnanya bening, kalau itu warnanya udah hitam, jadi udah nggak bagus di mesin. Itu fungsi dari ganti olinya agar mesinnya tetap bagus ya, perputarannya halus. Dan oli gardan pun juga sama ya, perputaran rodanya halus, olinya bagus ya. Itu yang keempat ya. Yang kelima adalah servis rutin. Nah, servis rutin itu ya itu teman-teman bisa di ahas resmi. Kalau di sini enak ya, deket ahasnya, sampingnya ahas. Servis rutin. Kalau pengen tahu di buku servis ada rutinnya ya, 2 bulan sekali standar ya, 2 bulan sekali servis. Nah, pengen tahu servisnya apa aja. Yang pertama, kalau ini belum menurut saya, tapi terserah nanti mekaniknya. Yang teman-teman perlu diperhatikan yaitu kalau menurut saya itu yaitu servis injektor ya. Jadi fungsinya injektor bahan bakar. Ini bagasinya gede banget ya, pengen tahu bagasinya itu agar saluran dari bahan bakar ke throttle body itu bersih, aman ya. Dari mulai injektor, infus injektor ya, diinfus injektornya agar throttle bodinya atau mesinnya itu tetap bagus. Terus cek filter udara di sini. Tempatnya di sini. Jadi kalau misalkan filter udara itu fungsinya keluar masuknya angin ke throttle body. Jadi nanti udara bagus otomatis di throttle bodinya juga bagus atau mesinnya bagus ya. Ini di sini. Jadi setiap 3 bulan atau 4 bulan terserah, ini dibuka sendiri bisa nih pakai baut. Kalau misalkan filter udaranya udah hitam banget, otomatis kan anginnya kecil, otomatis bisa jadi nanti boros bahan bakar. Itu bisa jadi dari sini. Filter udaranya kotor banget, otomatis boros bahan bakarnya. Itu. Terus fan belt dan roller di sini. Fan belt dan roller itu dipisahkan. Roller kan fan beltnya itu kan pakainya karet ya. Itu diperiksa barangkali udah tipis banget ya, ganti ya. Itu. Nah, kalau motor baru sih yang masih lama ganti roller atau ganti fan beltnya pastinya masih bagus. Itu yang ke-5 ya. Yang ke-6 yaitu perawatan aki. Nah, teman-teman ini perlu banget karena untuk PCX ini tidak ada kickstarter atau selahan manual. Ketika mogok di jalan itu ribet ya, didorong repot. Nah, di sini tidak ada selahan manual atau kickstarter. Di sini tempatnya biasanya di sini karena motor baru itu sekarang emang nggak ada, kebanyakan nggak ada selahan manualnya, kickstarternya di sini ya. Nah, ini perawatan akinya ini di sini Kak. Yang paling cepet
banget diketahui di sini. Nah, teman-teman bisa diketahui di sini ada indikator aki. Nanti kalau misalkan akinya lemah atau mau mogok gampangannya, teman-teman lihatnya di sini ini akan kedip-kedip merah di waktu sekitar 7 hari. Jadi selama 7 hari itu udah kedip-kedip, itu menandakan aki akan segera lemah. Seperti di starternya agak susah itu, makanya di sini akan kedip-kedip. Itu cara mudah mengetahui aki lemahnya. Dan untuk perawatan akinya, yaitu teman-teman, yang pertama tadi ada informasi akinya biar jangan kedip-kedip terus. Itu standar aki biasanya hampir 3-4 tahun. Kalau yang ori akinya dari bawaan Honda itu bisa awet ya kalau cara perawatannya. Motor saya aja sampai 5 tahun akinya belum pernah ganti. Nah, di sini ya, yang pertama tadi untuk mematikan ini full sini ya. Jadi di sini, bukan di sini, ini juga udah mati ya. Cuman akinya belum full mati banget dari sini, belum ya 90%. Nah, kalau sudah sini ini sudah 100% aki udah mati total ya. Ya, jadi posisinya segini. Yang kedua yaitu lampu. Lampunya yang pengen aksesoris lampu-lampunya itu teman-teman gak usah pakai yang royal ya. Akan ada lampu yang prilik-prilik, itu juga bisa menguras aki ya. Atau klakson yang besar itu bim bim, itu kan bisa nguras aki itu. Dan yang terakhir yaitu di perawatan akinya, itu di alarm. Dan teman-teman bisa lihat nih kunci remote-nya. Saya coba praktekkan ya. Nah, ini adalah tombol alarmnya yang di atas. Yang ini kita coba nyalakan alarmnya. Nah, ini sudah nyala. Ketika gerak ini akan bunyi ya. Nah, ini matikan, langsung matikan. Nah, ini masih aktif ya. Nah, kadang, nah ini masih bunyi lagi. Ini, nah teman-teman ciri-cirinya ini. Nah, ini aktif nih. Cara nah ini kedip-kedipnya. Ini kedip-kedip ya. Ini bisa menguras aki ketika 24 jam. Tapi kalau sejam 2 jam sih ya nggak apa-apa. Sebenarnya ini kan motor sudah aman ya. Ini nguras banget aki ketika 24 seharian. Itu nyala terus ya. Itu juga bisa akinya cepet habis tekor ya. Nah, caranya teman-teman didorong aja. Nah, didorong udah nggak aktif ya. Nah, seperti ini cara untuk mudahnya untuk tidak aktif alarmnya. Jadi nggak usah lah kalau yang nggak penting banget, karena motor ini kan pakainya sudah kunci remote atau keles. Ini maling aja belum bisa bobol kak. Kecuali dibopong. Ini kan popong berat kak, 131 kg kalau yang ABS. Kalau yang CBS 130 gram. Dan juga kalau remote-nya dibawa atau dipinjem itu baru bisa dicuri. Kalau ini belum bisa maling bobol karena harus bongkar di sininya, total di sini. Mesin-mesinnya dibongkar baru bisa dibawa. Atau yang kedua yaitu nih, di sininya barcode-nya ini jangan sampai diberikan kepada orang lain. Karena apa? Barcode ini bisa menyalakan tanpa remote ini ya. Saya makanya nggak kasih tahu cara menyalakan remote cara menyalakan motor ini tanpa remote. Dengan barcode bisa. Makanya ini ada tulisan angkanya, kodenya. Ini disimpan, jangan sampai diberikan ke orang lain ya. Sekali lagi, barcode ini penting, jangan sampai diberikan orang lain karena bisa membawa motor ini ya kayak. Sekali lagi jangan sampai. Ini juga misalkan ininya hilang, ininya barcode-nya hilang, ini harga remote-nya naik. Tadinya 700.000 karena nggak ada barcode ininya, ini bisa naik 1 jutaan lebih. Itu makanya penting banget untuk yang punya PCX ya. PCX 160 2022 2023 itu sama persis. Oke, itu aja ya kayak. Untuk satu lagi nih, yang ngecas HP nih, barangkali untuk pengecasan HP. Ini posisi ngecas HP di sini, ini kan tempat power charger USB langsung colok. Ini posisinya bentar. Nah, ini hidup ya. Ini hidup. Ini bisa ngecas HP. Kalau ngecas HP ini bisa banget tekor akinya kak. Syaratnya biar nggak tekor, ini dijalankan di starter ya, dihidupkan, dijalankan atau dipanaskan baru dicas HP-nya, atau sambil jalan juga nggak apa-apa ya. Nah, itu juga salah satu perawatan dari aki kayak. Nah, cara matikannya full, jangan sampai ke sini. Oke teman-teman,
Yang pengen menambahkan itu adalah awal, yang pengen lengkap nanti bisa baca di buku servis, atau yang nggak ada dapat buku servis dapat di aplikasinya, itu cara perawatannya ada. Ini mah pandangan awal aja ya guys ya, yang males membacanya. Dan yang mau berkomentar, yang mau menambahkan silahkan di komentar. Jika ada kesalahan mohon maaf ya. Dan yang pengen PCX area Jawa Tengah, saya rekomendasikan 6 dealer resmi Honda: Super Honda Ketangguhan, Super Honda Selawi, Super Honda Semarang, Super Honda Wahana Sinar Terang, Super Honda Brebes dan Buayu. Nomornya ada di deskripsi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.